Untuk daftar hadirnya hari ini 2 ya? Udah bisa kan? Nggak ada masalah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita mulai saja ya sambil menunggu temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai perkuliahan, Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila Ibu ada kesalahan dan kekurangan selama ini ketika bertemu dengan kalian ya. Semoga amal baik kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan kedepannya dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Amin. Oke, baik. Ini kita off kamera saja ya, biar nggak berat datanya sama Zoom-nya ya. Ibu izin share screen ya. Oke, baik. Untuk hari ini, karena kita merapel kuliah yang kemarin ya, kan ada satu kuliah yang Ibu bilang kemarin setelah Lebaran saja gitu. Jadi hari ini kita 2 materi dulu, yaitu rancangan acak kelompok atau blok, 2 faktor, dan rancangan petak terpisah atau split plot. Jadi 2 materi dulu, lalu untuk yang minggu depan itu baru kalian responsinya. Dan responsinya akan diambil nilai ya, untuk yang rancangan acak kelompok 2 faktor. Nah, jadi kan biasanya Ibu tuh karena kita 4 jam gitu ya, jadi setiap perkuliahan setelah materi itu Ibu akan mengambil nilai responsi gitu. Tetapi kalau misalnya untuk tahun ini, kayaknya Ibu hanya mengambil 2, maksimal 2 responsi yang diambil nilainya dan kalian mengerjakannya sendiri-sendiri ya masing-masing. Kalau yang dulu itu setiap kali pertemuan responsi pengerjaannya berkelompok gitu. Jadi untuk yang sekarang itu sendiri-sendiri. Jadi jangan jangan tidak mengerjakan responsi ya untuk yang minggu depan. Ini Ibu udah ngasih tahu. Ya, Ibu share screen. Afifah, Ibu diizinkan untuk ini ya, share screen ya. Ibu belum bisa share screen. Oke. Sebentar. Bab 10. Hostnya dibalikin ke Afifah lagi ya. Oh ini kamu pakai host ya ini ya, share screen ya. Oke, baik. Jadi ini merupakan lanjutan yang sudah kalian pelajari ya bersama dengan Pak Amin untuk yang rancangan acak kelompok. Tetapi ini menambah 1 faktor lagi menjadi 2 faktor begitu. Nah, hal ini dilakukan karena misalnya nih kalian sudah menetapkan 2 faktor penelitian begitu kan. Lalu kondisi 1 gitu. Kalian unit percobaannya tuh banyak gitu. Misalnya kalian unit percobaannya sampai 90 unit.
Lalu misalnya kalian membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pembuatan produknya itu gitu. Lalu kalian berpikiran, kayaknya kalau misalnya ini tidak diteliti antara hari yang satu dengan hari yang kedua gitu kan. Nah ini agak kurang nih. Jadi kalian ingin melihat juga apakah kalau misalnya penelitian kita dilakukan di hari yang pertama itu berbeda nggak sih dengan yang dilakukan di hari kedua. Dan hari itu bisa kalian jadikan kelompok gitu. Jadi untuk yang hari pertama itu kelompok 1, misalnya kalian mengerjakan 30 unit percobaan dulu, yang kelompok 2 di hari 2 kalian mengerjakan 30 lagi, lalu yang ketiga itu kalian mengerjakan kelompok yang ketiga atau blok yang ketiga gitu. Nah lalu nih misalnya kalian anak peternakan gitu kan, kalian sudah ada 2 faktor penelitian A dan B gitu kan, tapi kalian ingin melakukannya di misalnya kandang yang berbeda kota gitu. Misalnya satunya di Jakarta, yang kedua di Bekasi, yang ketiga di Bogor. Nah, kota-kota ini itu juga kalian bisa jadikan kelompok atau blok gitu. Jadi yang Bekasi itu jadi kelompok 1, Jakarta kelompok 2, Bogor jadi kelompok 3. Dan kalian merasa bahwa oh kita perlu nih melakukan atau mengkaji apakah ada perbedaan hasil kalau kita melakukannya di 3 kota yang berbeda itu. Oke, kalau di contoh kita lihat ya. Kok Ibu nggak bisa enter ya? Oke, Ibu nggak bisa enter ini kalau pakai slideshow. Nggak bisa di slideshow aja ya. Oke, nah jadi untuk yang di sini, ini dia dalam bidang pertanian gitu ya. Jadi ada seorang peneliti atau dosen atau mahasiswa yang dia sudah memiliki 2 faktor penelitian. Faktor penelitiannya yang pertama varietas tanaman, itu ada 3 taraf pelakuannya, dan yang faktor kedua itu ada dosis pupuk sebagai faktor B, dan dia menggunakan 4 taraf penelitian, ada N0, N1, N2, N3. Lalu ulangannya dia ada 3 kali ulangan. Setelah dia mendesain penelitian dengan 2 faktor penelitian ini, dia melakukan survei gitu kan. Survei ini dia lakukan di suatu lahan pertanian. Nah, ketika dia sampai ke lahan pertanian, dia itu melihat, oh ternyata sepertinya saya tidak bisa melakukan rancangan dengan acak lengkap gitu. Karena ada perbedaan antara bagian-bagian di lahan pertanian. Misalnya kayak ketinggian, ataupun misalnya dia sudah tahu gitu kan unsur hara yang ada di tanahnya itu berbeda gitu. Sehingga dari satu petak lahan pertanian itu dia bagi gitu menjadi 3 petak lahan, dan dia berencana 3 petak lahan ini dia jadikan kelompok gitu. Jadi yang petak 1 itu kelompok 1 atau blok 1, petak 2 kelompok 2 atau blok 2, dan petak 3 itu menjadi kelompok 3 atau blok 3. Dan dia melakukan kelompok ini dia sebagai ulangannya gitu. Jadi kan di sini kombinasi penelitiannya kan ada 3 kali 4 ya, 12.
Jadi untuk 12 ulangan pertama dia lakukan di petak 1, 12 yang kedua dia lakukan di petak 2, dan 12 yang ketiga itu dia di petak 3 gitu. Jadi untuk kelompoknya itu sama aja dengan ulangannya, ulangan percobaannya. Gitu. Kayak gitu ya. Nah ini kalau ditanyain berapa kombinasi perlakuannya, berarti kan 3 varietas kali 4 ya, 12. Lalu kalau ditanyain unit percobaannya, berarti tinggal dikalikan 3. Jadinya 12 kali 3 ada 36 unit percobaan. Oke, nah kemudian mungkin salah satu contoh lagi ya untuk yang rancangan blok ini. Kalau kalian melihat di Google Scholar gitu ya, ada banyak penelitian tentang rancangan acak kelompok atau blok ini. Misalnya nih, kalian ingin membuat produk, lalu produk itu mungkin dilakukan di perusahaan yang bagus gitu ya, sehingga mereka langsung memilih panelis yang terlatih. Kalau panelis terlatih itu kan dia 2 sampai 10 orang itu bisa ya. Lalu di penelitian ini mereka sudah merancang menggunakan 2 faktor penelitian dengan 10 panelis terlatih gitu. Nah, lalu mereka tuh ingin tahu gitu, atau peneliti tuh ingin tahu penilaian antara panelis 1, panelis 2, 3, 4, sampai 10 itu ada perbedaan nggak sih gitu. Perbedaannya di mana sih kira-kira gitu. Nah, si peneliti itu bisa merancang si panelis terlatih itu menjadi kelompok atau bloknya gitu. Jadi kalau untuk yang kelompok 1 atau blok 1 berarti panelis 1, kelompok atau blok kedua itu berarti yang panelis 2, sampai dia ke kelompok yang 10, berarti yang di panelis 10 gitu. Nah itu juga bisa gitu. Karena kan kalau misalnya kita sudah melakukan percobaan, udah ada ulangan produknya gitu, itu kan biasanya sudah cukup gitu ya. Yang penting sudah menggunakan duplo atau ulangan percobaannya 2 atau 3 gitu. Lalu di sini dia ingin menambahkan bagaimana sih penilaian panelis terhadap produk barunya. Nah, itu bisa ditambahkan gitu. Jadi tinggal diketahui nilai respon atau Y dari masing-masing panelis. Nanti kalian bisa sambil kepo gitu ya, rancangan blok untuk di pangan itu kira-kira contohnya apa saja sih, contoh-contoh yang lainnya. Oke, ini yang tadi. Oke, lalu untuk langkah pengacakan. Nah, sebenarnya kalau untuk langkah pengacakan itu kan fungsinya adalah agar kita mendapatkan peluangnya itu yang terambil sama gitu kan, sehingga dilakukan kombinasi pengacakan atau pengacakan. Lalu ketika kita melakukan pengacakan dan memberikan kode, nanti kan ada kode ya, itu adalah ingin meminimalisir asumsi kita gitu. Misalnya nih, kalau di catatan atau di teori mungkin kita udah tahu gitu kan, penambahan dosis pupuk yang lebih tinggi itu akan meningkatkan pertumbuhan gitu. Nah, tetapi ketika kita itu melakukan penelitian, lalu kita memberikan kode pada sampel kita, itu tuh seperti kita kayak tutup mata gitu dengan hasil penelitian kita. Lalu ketika kita membuka buku catatan kita untuk kode sampel-sampel kita, itu baru kita tahu, oh hasilnya itu yang di kombinasi perlakuan 1 tuh segini, oh yang kombinasi perlakuan 2 tuh segini, gitu. Nah, jadi kita nggak yang main asumsi gitu pada saat kita ingin mendapatkan hasil gitu. Jadi kita kayak tutup mata ketika kita memperoleh hasil, baru hasil itu kita tabulasikan. Oke, nah di sini
Di sini kan tadi untuk yang faktornya itu V, varietas, sama N itu jumlah dosis yang ditambahkan gitu ya. Lalu di sini ada 12, ini salah ya 12. Nah, lalu dari 12 ini kan ada 3 kali ulangan ya. 12 perlakuan, 3 kali ulangan. Nah, salah satu untuk memberikan kode pada sampel kita itu adalah dengan menggunakan 3 angka. Gitu. Jadi 3 digit angka bilangan pengacakan. Oke, langsung ke sini aja ya. Oke, nah di sini sudah ada 36 ya dari pengacakan itu. Oke, nah lalu di catatan kita gitu kan, di buku catatan kita itu kita lakukan nih pencatatan bahwa di 967 itu perlakuannya adalah kombinasi 1. Berarti kalau kombinasi 1 kan tadi P1N0 gitu. Kalau yang 2 berarti P2N1 dan seterusnya sampai yang 12. Nah, ini yang di blok 1. Lalu untuk yang blok 2 juga sama, kita udah melakukan catatan di buku kita gitu. 971 itu kombinasi perlakuan 1, 843 itu 2, dan seterusnya sampai yang 12. Begitu juga dengan blok 3 yang perlakuannya sudah diketahui nih antara kode yang mana saja, lalu yang perlakuannya juga sampai 12 gitu. Oke, nah kalau misalnya seperti ini kan sebenarnya udah bisa lah gitu ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan percobaan di layout percobaan gitu, nah kita tuh pengen kita benar-benar yang blended dengan pengamatan kita gitu. Jadi kita melakukan satu langkah lagi, layoutnya seperti ini. Jadi misalnya kita membuat peringkat gitu ya dari 1 sampai 12. Nah, ini kalian bisa lakukan dengan undian gitu. Jadi ini 1 sampai 12 ini bukan kombinasi yang urutan awal gitu. Tetapi kalian melakukan pemeringkatan lagi. Jadi misalnya kalian udah punya nih perlakuan 1 sampai 12, lalu bilangan acaknya ini. Nah, ini kalian bisa misalnya ya, ini misalnya menggunakan botol gitu kan. Jadi 12 bilangan acak ini yang pakai kertas gitu, sudah kalian tuliskan di dalam kertas, kalian masukkan ke botol. Lalu kalian keluarkan satu persatu gitu. Misalnya kalau di sini 275 gitu kan, itu dia keluar di yang pertama. Berarti ini kalian catat kalau 275 itu keluarnya di yang pertama, kalian bilang aja ini peringkat yang 1 gitu. Lalu untuk yang 303 ini keluar di yang kedua. Nah, ini kalian tuliskan. Jadi untuk yang urutan di rancang di percobaan kalian yang sebenarnya itu dia ini 275, ini 303. Di mana kalau misalnya kalian tulis di buku catatan kalian gitu kan, untuk yang 275 ini kombinasi perlakuan yang 5, berarti kalau 5 itu P2N0, ini juga P2N0. Lalu yang kedua itu kombinasi perlakuan 8. Kalau kita ngelihat di buku catatan kita, kombinasi 8 itu yang P2N3. Ini di sini V2N3. Nah, itu kalian lakukan seterusnya sampai blok 3 selesai gitu. Sehingga kalian mendapatkan urutan pengacakan di percobaan kalian itu seperti ini, seperti pemeringkatan yang sudah kalian lakukan gitu. Kayak gitu ya.
Oke, baik. Nah, kalau misalnya langkah pengacakan itu kalian bisa mungkin sama Pak Amin juga sudah belajar begitu ya cara-cara pengacakannya. Kayak bisa dengan komputer, itu juga bisa dengan Excel, atau misalnya ada aplikasi kan juga ada ya yang langsung seperti keluar undian pertama urutan 1 sampai sekian gitu. Oke. Nah, lalu untuk tabulasi datanya ini sama ya. Jadi untuk nilai pengamatan itu biasanya kita simbolkan dengan Y. Atau biasanya kalau orang bilang nilai respon. Itu kalau kalian mendengar kata-kata respon itu sama aja. Sama dengan nilai pengamatan atau nilai Y-nya itu berapa. Oke. Nah, di sini ada model linear. Mungkin kita langsung sambil ya contoh soalnya seperti apa biar kalian dapat juga gambarannya. Tapi kalau misalnya ini insya Allah Ibu yakin kalian udah bisa sih, kan tinggal warming up yang kemarin-kemarin ya. Nah, kemudian kalau ini kasusnya adalah orang peternakan ya ini ya. Jadi dia melakukan penelitian dengan faktor penelitiannya itu ada 2. Yang pertama adalah penambahan seng. Kalau penambahan seng ini dia ada 4 taraf, 0, 25, 30, 75. Lalu yang faktor kedua adalah penambahan minyak ikan. Dan di sini dia menggunakan 3 taraf faktor, 0, 1,5, dan 3. Ulangannya ada 3 kali. Lalu untuk pengelompokannya, dia pengelompokannya itu ulangan gitu. Jadi dia melakukannya di waktu yang berbeda atau hari yang berbeda. Karena mungkin kayak ngurus sapi kan nggak bisa yang langsung 1 kali langsung brek gitu ya, didapatkan data. Jadi dia harus nyicil gitu. Jadi dia memilih nyicilnya itu ulangan 1 itu di hari yang 1 mungkin, lalu ulangan yang kedua mungkin di hari ke-7 gitu kan, di hari yang berbeda. Dan hari yang ketiganya juga di hari yang berbeda. Kita lanjut ke Word ya. Nah, kalau ini kalian pasti sudah familiar ya, karena dari Pak Amin juga sudah yang mengajarkan dari 1 faktor, kemudian kalian juga sudah membaca yang RAL 2 faktor. Nah, ini untuk yang kelompoknya. Jadi di sini, ini ada tabel, gitu kan, untuk yang A, ini suplemen seng, dia ada 4 taraf perlakuan, dan yang suplemen B ini dia sebagai faktor penelitian yang B, ini ada 3. Dan di sini peneliti sudah mendapatkan hasil responnya atau nilai pengamatannya. Oke, nah sebelum kita melihat angka-angka yang lain, kita langsung ke bawah dulu. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian diminta mengerjakan secara lengkap gitu kan untuk suatu soal yang rancangan acak lengkap ini kalian dimulai dari model linear penelitian. Yang kedua hipotesis, yang ketiga hitungan, yang keempat tabel ANOVA, dan yang kelima adalah kesimpulan gitu. Tapi kalau misalnya hanya diminta hitungannya saja atau misalnya hipotesis dan nilai faktor koreksi saja, itu kalian bisa ya udah itu aja yang dituliskan. Oke, nah jadi untuk yang model linear rancangan
kelompok ini, acak kelompok lengkap ini itu adalah ini ya, IJK itu respon Y-nya, pertambahan berat sapi dalam kilogram, lalu dosis sengnya itu kita simbolkan dengan I tarafnya, minyak ikan dengan J, dan hari atau kelompoknya itu dengan K. Lalu untuk mu-nya adalah rata-rata umum. Untuk yang alfa I berarti pengaruh dosis seng ke I. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan keterangan I-nya karena terdiri dari 4 taraf perlakuan. Ini kalian tuliskan 1, 2, 3, 4. Lalu untuk yang minyak ikan ke J, 1, 2, 3, ini beta. Lalu untuk alfa, beta ini adalah interaksinya. Ini kalian juga bisa tambahkan. Ini. Lalu untuk pengaruh hari K-nya, kalian juga bisa tambahkan 1, 2, 3 ya, karena ulangannya dia ada 3. Kalau Pak Amin biasanya mintanya lengkap ya. Baik. Nah, ini model linearnya, lalu setelah itu kalian membuat hipotesis. Nah, di sini kalau hipotesis seperti biasa ya, ada faktor utama, lalu ada interaksi, dan kalau misalnya kita menambahkan kelompok, berarti juga harus ada hipotesis tentang kelompok itu. Untuk yang pertama itu dia ada faktor A, dosis suplemen seng. Jadi karena di sini dia ada 4 taraf perlakuan, 0, 25, 50, 75, makanya dia harus ditulis sampai 4. Alfa 1 sama dengan alfa 2, 3, 4 itu sama dengan 0 kalau HO. Atau menunjukkan tidak ada pengaruh nih di hasil pengamatan kita terhadap pertambahan berat badan sapi. Lalu untuk yang H1 berarti dari 4 dosis ini itu akan ada salah satu yang berpengaruh terhadap pertambahan berat badan sapi. Untuk yang kedua yaitu faktor B, dosis minyak ikan. Di sini karena dia menggunakan 3 taraf perlakuan, 0, 1,5, 3,0. Jadi di sini betanya ditulis 1 sampai 3. Dan ini sama dengan 0. Itu sebagai H0 berarti tidak ada dosis minyak ikan yang berpengaruh terhadap pertambahan berat badan sapi. Untuk yang H1 ini paling tidak ada satu jenis dosis dari B1, B2, B3 ini yang akan berpengaruh terhadap pertambahan berat badan sapi. Oke, sapi pun dia ini ya, lengkap ya nutrisinya. Lalu yang ketiga ada pengaruh interaksi antara yang suplemen seng dengan yang minyak ikan. Di sini juga sama H0-nya karena tadi alfanya itu ada sampai 4 taraf perlakuannya. Lalu untuk yang B-nya itu ada sampai 3 taraf. Jadi kita tuliskannya alfa beta 1.1, 1.2 sampai ke 4.3. Nah, karena menunjukkan interaksinya. Nah, di sini juga ditambahkan 0, berarti kalau H0 tidak ada interaksi antara dosis ini, suplemen seng dan minyak ikan terhadap pertambahan berat badan sapi. Untuk yang H1, dari dosis ini, 1.1 sampai 4.3 paling tidak ada satu dosis yang akan berpengaruh terhadap pertambahan berat badan sapi. Nah, ini tambahannya karena kita melakukan rancangan acak kelompok,
atau blok gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung kok kadang ada yang nulis kelompok, ada yang nulis blok gitu, itu sama aja, bisa diterima. Nah, di sini karena blok atau harinya atau ulangannya itu ada 3, jadi di sini dituliskan bahwa kelompoknya itu row 1 sampai 3. Jadi kalau H0, dia pengelompokannya itu tidak ada pengaruh. Kalau misalnya H1 berarti pengelompokannya itu akan berpengaruh terhadap pertambahan berat badan sapi. Oke, masih gampang ya, masih bisa dipahami ya. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke hitungan. Jadi untuk hitungan ini seperti biasa gitu ya, kalau kita udah pakai FF-an, oh berarti kita pasti ketemu lagi sama faktor koreksi, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, F tabel, lalu dia ditabulasi ke tabel ANOVA gitu. Oke, untuk yang faktor koreksinya ini sama dengan Y kuadrat, lalu dibagi dengan A kali B kali R. Nah, di sini Y kuadratnya adalah kalian jumlahkan semuanya gitu kan, nilai hasil pengamatan, lalu kalian kuadratkan. Nah, di sini Ibu membaginya tuh jadi 3 gitu ya, karena Ibu nggak sanggup kalau ngitung langsung banyak gitu. Jadi Ibu bagi 3. Coba kita lihat ya, 8,189, 8,798. Nah ini, jadi Ibu melakukan penghitungan, ini Ibu jumlahkan dulu nilai yang ini, sehingga didapat 8,189, lalu ini didapatkan 8,858, dan nilai Y yang ini, sehingga dijumlahkan Ibu dapat 8,798. Dan kalau faktor koreksi itu dia hanya satu nilai Y gitu. Makanya satu nilai Y dulu, lalu dikuadratkan. Nah, ini. Jadi benar ya, ini dijumlahkan dulu. Ini sebagai satu Y, baru ini dikuadratkan. Lalu ini pembagiannya A, itu karena tarafnya ada 4. Yang A, B ada 3, lalu R ulangan itu ada 3. Nah, ini hasilnya. Nah, ini Ibu tekankan baik-baik ya. Kalau misalnya faktor koreksi ini kan dia akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya gitu, untuk hitungan jumlah kuadrat gitu kan, dan akan mempengaruhi di F hitung kalian. Jadi ini kalian cek benar-benar nih. Ini apakah kalian benar-benar sudah memasukkan angkanya dengan benar, dan juga hitungannya juga benar. Karena kalau misalnya kalian salah, itu nanti hasil di bawahnya juga akan tidak tepat gitu. Kalau misalnya kalian di pelajaran matematika nilai salah, itu tetap dihitung salah gitu. Karena kalau matematika kan eksak ya, pasti jawabannya hanya satu gitu. Tapi kalau misalnya kita tim di rancangan percobaan itu kalau nilainya itu kurang tepat, itu biasanya masih dikasih nilai 50-70% gitu. Nah, ini double check faktor koreksinya. Kalau misalnya ini masih online gitu kan, kalian bisa menggunakan Excel gitu. Kalau misalnya kalian tatap muka, nah itu kalian benar-benar harus menguasai hitungan dengan kalkulator. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah menghitung di jumlah kuadratnya. Oke, satu-satu ya. Yang pertama adalah JKT. Masih ingat JKT apa? Jumlah kuadrat total ya. Oke. Nah, di JKT ini, setiap nilai Y yang kita dapatkan, berarti dari A1, B1, sampai dengan A4, B3,
itu kita kuadratkan semua. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada 0,55 kuadrat sampai dengan 0,795 kuadrat. Nah, coba kita lihat. Nah, ini 0,555 kalian kuadratkan, 0,491 kalian kuadratkan, 0,436 kalian kuadratkan, sampai di hasil pengamatan yang terakhir, 0,795 ini kalian kuadratkan. Baru setelah kalian kuadratkan, kalian jumlahkan. Nah, ini. Lalu kalian kurangi dengan faktor koreksi yang sudah didapatkan, sehingga hasilnya 1,7603. Nah, ini sudah ada keterangannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah JKA. Karena JKA kan tadi ada 4 ya. Jadi kita harus mendapatkan 4 nilai Y. Coba kita lihat di sini 6,49 kuadrat sampai 7,195 kuadrat. Nah, kalau 4 nilai Y, maaf. Nah, ini berarti untuk Y1 ini kalian jumlahkan semua. Ini. Nah, sehingga kalian dapatkan 2,257, ini baru kalian kuadratkan. Lalu untuk yang Y kedua, ini kalian jumlahkan, sehingga didapatkan, oh maaf, yang ini ya berarti. Ini 6,49, ini 5,138. Lalu untuk yang Y ketiga, berarti ini dijumlahkan. Sehingga kalian dapatkan 7,022 sampai kepada yang Y terakhir untuk A itu 7,195. Nah, 4 nilai Y ini kalian dapatkan, lalu masing-masing kalian kuadratkan nilai Y-nya. Nah, di sini tertulis ada 4 nilai Y. Lalu pembaginya itu adalah jumlah taraf yang B ada 3, ulangannya R juga ada 3, kemudian dikurangin dengan FK. Ini hasilnya 0,2895. Kemudian yang selanjutnya untuk yang B, karena ada 3 ya untuk yang B-nya, jadi kita membutuhkan 3 data nilai Y. Nah, di sini 8,189 dikuadratkan, 8,858, 8,798 kuadrat. Coba kita cek ke atas. B. Nah, ini. Berarti B kan yang ini ya. Berarti yang kita jumlahkan nilai Y-nya, ini kalian jumlahkan, sehingga ketemu nilai ini 8,189. Lalu untuk Y yang kedua, yang di B, ini kalian jumlahkan, sehingga dapat ini 8,85. Lalu untuk yang Y ketiga, untuk yang faktor B, kalian jumlahkan sehingga dapat 8,798. Nah, jadi untuk masing-masing nilai Y ini kalian kuadratkan. Ya. Nah, kemudian kalian bagi dengan A ada 4, R ulangan ada 3, kemudian kurangin dengan faktor koreksi.
Lalu di sini akan kalian dapatkan data 0,0229. Lalu lanjut, yang selanjutnya adalah JKP, berarti perlakuan. Kalau perlakuan berarti kalian melihat dari kombinasi perlakuannya ada berapa. Karena dia faktor A-nya ada 4, lalu yang B-nya ada 3, berarti kita harus mendapatkan 12 nilai Y-nya. Nah, ini kalau kalian lihat dan hitung, ini ada 12 nilai Y. Yang masing-masing Y-nya itu dikuadratkan. Lalu dibagi dengan R ulangan 3, kemudian dikurangin dengan FK, faktor koreksi 18,5545, sehingga didapatkan 0,789. Nah, di sini coba kita cek, ini dari 2,1 kuadrat sampai 2,769 kuadrat. Nah, ini. Nah, jadi karena ini adalah kombinasi ya, antara yang A dengan yang B gitu kan, misalnya A1, B1, berarti ini kalian jumlahkan, ini kalian dapat 2,1. Lalu untuk yang A1, B2 ini kalian jumlahkan sehingga dapat 2,133 gitu. Nah, lalu setelah sampai di bawah, sampai kepada yang A4, B3, ini kalian jumlahkan juga, ini sehingga kalian dapat 2,769. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian sudah mendapatkan 12 data nilai Y untuk yang JKP-nya, perlakuan. Nah, ini. Jadi nilai Y 12 ini kalian masing-masing kuadratkan. Oke. Nah, yang terakhir adalah JKK kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok berarti dia akan ada 3 nilai Y gitu yang akan kita dapatkan untuk kita kuadratkan. Yang pertama kita jumlahkan untuk semua yang di ulangan 1, lalu dikuadratkan, ulangan 2 dikuadratkan, lalu ulangan ketiga juga dikuadratkan. Coba kita lihat ya. Jadi kalau ulangan 1 dikuadratkan, kalian nambahin ini dulu. Yang ulangan 1, ini ada 0,55, 0,768, lalu ini juga masih blok 1 atau ulangan 1. Ini kalian tambahkan dulu. Lalu yang 1 lagi, ketiga, kalian jumlahkan dulu, tambahkan dulu. Nah, baru setelah kita dapat 1 nilai untuk yang ulangan 1 atau blok 1, nah baru kita kuadratkan. Nah, makanya di sini Ibu mengambil data yang ini. Ini Ibu tambahkan, 1 nilai Y baru Ibu kuadratkan. Gitu. Nah, sama juga untuk yang ulangan 2. Kalian fokus ke ulangan 2 aja. Nah, ini juga tambahkan hasilnya ini 3,062. Lalu yang keduanya ini ditambahkan hasilnya 2,969. Yang ketiga masih blok 2. Ini 0,795, ini tambahkan hasilnya 4. Nah, di sini untuk yang ulangan kedua, ini baru kalian tambahkan. 3,062 tambah 2,969 tambah 4. Nah, kalian dapat nilai Y yang kedua, baru kalian kuadratkan. Sama juga untuk yang ketiga.
Jadi untuk yang ketiga, kalian fokus di yang ketiga. Ini udah ditambahkan berarti 2,882 tambah 2,946 tambah 2,504. Kalian jumlahkan, baru kalian dapatkan Y yang ketiga, kalian kuadratkan. Nih. Jadi Ibu nambahin satu-satu dulu, baru Ibu kuadratkan. Nah, tetapi di sini intinya adalah Ibu mendapatkan 3 nilai Y. Dari ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Lalu untuk yang selanjutnya sama A kali B, 4 kali 3 dikurangi dengan faktor koreksinya, sehingga didapatkan 0,2808. Oke, baik. Untuk yang JKAB, JKG ini langsung saja sudah ada rumusnya. Untuk AB berarti perlakuan dikurangin dengan A, dikurangin dengan perlakuan B. Di sini kita cek JKP 0,789, A 0,2895, B 0,0229. JKP benar 0,789, JKA 0,2895, JKB 0,0229. Benar ya. Ini sehingga didapatkan 0,4766. Nah, kalau kalian perhatikan, ini jumlah desimal di belakangnya itu minimal 4 ya. Jadi kalau bisa kalian, bukan kalau bisa, jadi kayak kalau misalnya hasilnya itu benar-benar yang 2 desimal belakang koma, 2 angka di belakang koma, oke, kalian tuliskan hanya 2 angka belakang koma gitu. Tapi kalau misalnya nilai angka di belakang komanya itu 4 atau lebih dari 4 gitu. Nah, minimal kalian belakang komanya itu 4 angka. Jadi biar lebih akurat gitu. Nah, kalau untuk yang JKG, galat atau sisanya itu didapatkan dari JKT kurang JKP kurang JKK. Untuk JKP-nya tadi sudah benar, ini kita cek untuk yang JKT dan JKK-nya. JKK 0,2808 benar, JKT 1,7603. Benar ya. Oke. Nah, sehingga didapatkan untuk JKG-nya adalah 0,6905. Oke, dah sampai di sini kalian selesai untuk menghitung jumlah kuadrat. Masih bisa ini kan? Masih bisa dipahami? Bisa, Ibu. Saya. Nah, sebenarnya kalau hitungan itu kan nggak bisa yang kalian hanya hanya melihat gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat itu biasanya yang lancar, mulus gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan soal baru, kalau misalnya nggak pernah latihan, itu kalian akan gelagapan juga gitu. Jadi habis ini nanti kalian sambil coret-coret sendiri gitu untuk langkah perhitungannya. Nah, setelah jumlah kuadrat, yang selanjutnya kalian hitung adalah kuadrat tengah. Nah, di sini untuk kuadrat tengah itu kita rumusnya adalah jumlah kuadrat dibanding dengan dB atau derajat bebas. Oke. Nah, untuk yang derajat bebas ini dia masing-masing kuadrat tengah memiliki derajat bebas sendiri-sendiri gitu ya. Nah, misal ini KTA berarti kuadrat tengah untuk yang faktor A
Jadi dia dari JKA 0,2895. Iya, benar ya. Jadi JKA-nya 0,2895. JKB sekalian lihat 0,02929. Nah, karena derajat bebas itu adalah -1, kan taraf perlakuannya ada 4, lalu harus dikurangin 1, jadi dia jadi 3. Nah, ini hasilnya. Sama juga untuk yang KTB, ini diperoleh dari atas tadi 0,0229, lalu untuk taraf di B itu 3 dikurangin 1, 2 hasilnya, lalu hasilnya 0,01145. Kemudian KTAB, jumlah kuadratnya 0,4766. Coba kita cek. Ya, 0,4766 benar. Lalu untuk yang KTAB ini tinggal dikalikan saja 3 kali 2. Ini hasilnya. Lalu untuk yang KTG ini jumlah kuadrat galat dibagi dengan AB kali R-1. Jadi AB-nya 6. AB 4 kali 3 ya, 12. Lalu ulangannya 3 kurang 1, 2. Jadinya 2. 24. Lalu didapatkan hasil 0,0288. Nah, di sini Ibu kuningkan ini karena KTG ini dia juga akan berpengaruh terhadap yang F hitung gitu. Jadi kalian harus benar-benar melakukan input data untuk JKG, galatnya, dan juga untuk rumus derajat bebasnya, AB R-1. Karena kalau misalnya ini salah, ini kalian juga F hitungnya akan salah. Oke, yang terakhir untuk kuadrat tengah, ini ada kuadrat tengah kelompok 0,2808, lalu derajat bebasnya 3 kali 3 kelompok kurangin 1, jadinya 2. Kita cek KTK 0,2808. JKK maksud Ibu. Nah, benar ya, 0,2808. Nah, ini bagi 2 sama dengan 0,1404. Nah, sampai di sini kita sudah hampir finish nih mengerjakan hitungannya. Jadi kalian ini ya, kalau hitungan itu kan memang butuh butuh keuletan gitu ya. Kalau misalnya kalian salah gitu, coba lagi aja hitung, jangan nyerah dulu gitu. Karena kalau yang ada beberapa mahasiswa gitu kan yang kelas lain, yang tahun lalu itu dia udah nyerah duluan gitu. Kayak ngelihat hitungannya banyak, nyerah duluan, jadi nggak terisi yang jawaban untuk yang rancangan acak ini hitungannya. Nah, jadi kan udah ini ya, lumayan banyak mengurangi poin, padahal kan ini Ibu sudah membagikan hitungannya, contoh hitungannya, kalian cuman kayak merubah angka gitu, pun juga nggak pernah yang kita close book, pasti selalu open book. Ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan nih, yang selanjutnya adalah F hitung. F hitung itu rumusnya adalah KT kuadrat tengah dibagi dengan KTG. Nah, kalau misalnya kalian melihat di slide-nya, itu kita menggunakan asumsi model tetap. Di mana kalau asumsi model tetap itu, kita sudah melakukan desain
atau sudah menetapkan faktor penelitian kita itu apa saja, lalu untuk taraf perlakuannya itu apa saja. Nah, kita sudah tetapkan di awal, makanya kita menggunakan model tetap, dan untuk rumus menghitung F hitungnya itu dia dibagi dengan KTG. Oke. Nah, di sini yang Ibu ceritakan tadi, karena dia KTG-nya 1 dan dipakai untuk semua gitu ya, jadi kalian harus teliti di KTG-nya juga. Oke. Nah, untuk F hitung A, ini adalah KTA dibagi dengan KTG. KTA kita lihat 0,0965 sama ya, 0,0965 bagi 0,0288, lalu kita dapat hasilnya 3,3507. Lalu untuk yang B, berarti kita pakai yang KTB, ini sama ya, 0,01145, masih sama dibagi dengan KTG, 0,0288. Hasilnya 0,3976. Untuk yang AB sama, dia menggunakan KTAB 0,0794. Nih, 0,0794 sama. Lalu dibagi dengan KTG-nya sama. Sehingga didapatkan hasil 2,757. Lalu untuk yang kelompok berarti kita menggunakan KTK ini 0,1404 sama, tetap dibagi KTG, lalu hasilnya adalah 4,875. Oke, sampai sini hitung-hitungan kalian selesai gitu ya, tetapi masih ada lagi. Nah, karena kita melakukan ini secara manual gitu kan, maka kita melakukannya atau butuh informasi dari F-tabel. Karena kalau untuk syarat berpengaruh nyata atau tidak, itu kan F hitung itu lebih besar dibandingkan dengan F-tabel. Jadi otomatis kita sudah punya F hitung, tapi kita juga harus membandingkan dengan yang F di tabelnya gitu. Kalau misalnya hitung lebih besar berarti berpengaruh. Kalau berpengaruh kita berarti ambil yang hipotesis H1. Kalau tidak berpengaruh berarti kita ambil hipotesis yang H0. Oke. Nah, di sini untuk yang F-tabel itu dia derajat bebas itu masing-masing. Lalu untuk yang derajat bebas Galat itu kita menggunakan yang tadi, yang di Galat. Ini. Sehingga didapatkan yang Galat itu 24. Kita cek ya. Nah, di sini kita menggunakan asumsi bahwa alfanya adalah 5% dan tingkat konfidensinya itu sebesar 95%. Oke, kita cek ya. Ini DBA karena 4 taraf perlakuan, berarti 4 kurang 1, 3. DBG-nya 24, dan kita menggunakan alfa 5%. Kita cek ya. 3,009. Ini Ibu pakai tab ya tadi, harus di stop dulu. 324 berarti. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kita menggunakan alfa 0,05. Jadi jangan bingung ya. Kan kalau misalnya alfa 5%, kalau didesimalkan itu kan 0,05 ya kan. Terus kalau misalnya dituliskan tingkat konfidensinya 95%.
Nah, itu kalian juga jangan bingung. Oh, kalau misalnya 95% konfidensinya berarti alfanya itu 5% atau 0,05. Ya. Nah, tadi kita di data DB yang A itu 3, lalu untuk yang galatnya itu 24. Nih, benar ya, sama ya, 3,009. Nah, berarti nanti kalian akan menggunakan data yang di DB Galat 24 ini. Tinggal dicari aja. Oke, satu lagi ya, mungkin yang tadi, kalau yang B berarti 2 ya, 2,403. Benar. Ya, seperti itu ya. Jadi yang DF1 itu biasanya untuk yang DF yang ditunjuknya, lalu yang DF2-nya itu yang untuk yang galatnya. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini adalah data yang kita dapatkan dari hasil tabel ANOVA-nya untuk yang F-tabel. Lalu ini kalian langsung bandingkan saja antara yang hasil hitungan dengan hasil F-tabelnya. Nah, kalau misalnya Ibu tanya untuk yang faktor A, itu berpengaruh atau tidak? Berpengaruh nggak? Halo, tes, masih ada orang di sini? Berpengaruh, Ibu. Ibu. Berpengaruh, Ibu. Karena apa? Karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka H0 ditolak, jadi H1 diterima. Oke, benar ya. Jadi karena untuk yang pengaruh A, dia F hitungnya 3,3507, lebih besar dari 3,009, berarti dia berpengaruh ya. Untuk yang B. Yang B gimana? Sama ya, juga berpengaruh ya, karena dia F hitungnya 0,3976, F tabelnya 3,403, jadi lebih menang di F hitungnya. Nah, kalau yang AB ternyata tidak berpengaruh ya. Jadi F hitungnya masih lebih besar ini. Oh ya, benar. Jadi ini juga sama berpengaruh. Untuk yang kelompoknya juga F hitungnya berpengaruh. Jadi kesimpulannya dari A, B, interaksi, dan kelompoknya itu berpengaruh semua. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk membuat tabel ANOVA ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi semuanya Oh iya, yang B-nya juga ini. Salah, Ibu. Jadi untuk yang B-nya tidak berpengaruh ya. Ya, gini. Jadi untuk kesimpulannya ini bahasanya terserah kalian gitu ya, seperti apa. Lalu yang hipotesis juga terserah kalian seperti apa bahasanya. Yang penting intinya
itu sama gitu. Jadi untuk yang H0 dia berpengaruh, untuk yang H0 dia tidak pengaruh, yang H1 itu berpengaruh. Oke, gitu ya. Jelas untuk yang penjelasan hitungannya? Jelas, Ibu. Bu. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian cuman melihat itu kan, oh kayaknya bisa nih gitu kan, tapi kalian harus sambil latihan sendiri gitu di kertas kalian. Gitu ya. Oke, dan ini hitungannya manual gitu, jadi Ibu untuk hitungannya hanya sampai yang berpengaruh dan tidak berpengaruh gitu ya, untuk yang 2 faktor ini. Oke, baik, kita istirahat 10 menit ya. Kita nanti lanjut ke yang split plot, itu juga sama hitungannya, sebenarnya hanya berbeda sedikit aja gitu. Ya, kita kembali jam 9.20 ya. Nanti untuk sesi pertanyaan mungkin di belakang sekalian. 5, bisa 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, disinilah yang kalian utamakan. Kalian itu ingin melihat data yang lebih detail di satu faktor penelitian dibandingkan dengan faktor penelitian yang lainnya. Tuh. Nah, ini kalau untuk pengacakannya, ini kita skip dulu aja. Nah, lalu kalau misalnya di rancangan petak terpisah atau split plot ini, dia untuk yang petak utama itu adalah faktor penelitian dengan jumlah taraf yang lebih sedikit. Kalau untuk yang anak petak, itu adalah penelitian yang dia ingin dilihat gitu. Nah, biasanya jumlah taraf penelitiannya itu jumlah taraf perlakuannya itu lebih banyak untuk yang anak petak. Oke. Nah, ini contoh saja ya. Jadi ini untuk yang taraf itu sebenarnya dia harus ada yang lebih banyak gitu. Bisa 7, 8, 9, 10 atau lebih dari 10 gitu ya. Lalu untuk yang satu faktor penelitian itu tarafnya seperti biasa bisa 2, 3, 4. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya salah nih. Ini nggak bisa yang hanya 4 saja. Oke, ini sama ada model, lalu ada hipotesis, ada rumus-rumus, jadi kita langsung masuk saja ya ke contoh soalnya. Nah, jadi yang ditekankan di sini satu faktor itu dia mempunyai yang lebih sedikit taraf perlakuan dan yang lainnya dia melibatkan jumlah faktor yang lebih banyak, jumlah taraf yang lebih banyak. Oke, kalau di sini kalian bisa lihat untuk yang perlakuan pertama atau faktor yang pertama itu dia lokasi, itu ada di Cipedak dan Gatot Subroto. Lalu untuk yang faktor lainnya itu adalah jenis tanaman, dia ada J1 sampai J10. Dan si peneliti ini dia sudah mendapatkan respon berupa konsentrasi debu. Coba kita lihat di yang Word-nya untuk soal yang lebih lengkap. Oke. Nah, ini soal yang lebih lengkapnya ya di buku yang penerbit Profesor Ahmad sama Dr. Made Sumertajaya ya. Di sini dalam usaha menjaga kesehatan lingkungan dilakukan percobaan dengan menggunakan berbagai jenis tanaman untuk menyerap debu di udara.
Jenis tanaman yang digunakan antara lain tanaman berdaun kecil licin, itu dia J1, J2, berdaun kecil kasar, J3, J4, berdaun lebar licin, J5, J6, lebar kasar, J7, J8, dan berdaun jarum, J9, J10. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk taraf perlakuannya itu dia sampai 10. Lalu untuk lokasinya tadi dilakukan di Cipedak dan Gatot Subroto. Setiap perlakuan diulang 3 kali dan unit percobaan yang digunakan diasumsikan homogen. Percobaan ini ingin diketahui jenis tanaman yang mampu menyerap debu paling efektif dan di lokasi mana. Ubah respon dicatat di percobaan ini adalah konsentrasi debu yang melekat pada daun tanaman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya, ternyata ketika kita menempatkan tanaman di sekitaran rumah kita, itu dia bisa meminimalisir jumlah debu yang masuk atau yang menempel di lantai rumah kita gitu. Misalnya kalian rumah ada terasnya gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya tanaman nih, belum aja ya, luar sama teras, kalian nggak punya tanaman yang hijau-hijau, nah biasanya kalian ngeliat tuh banyak banget debu yang menempel yang di lantai, jadi kalian harus menyapu gitu kan. Tetapi kalau misalnya kalian di rumahnya, sekitaran rumahnya itu banyak tanaman hijau-hijau, nah itu akan meminimalisir jumlah debu yang menempel di lantai teras kalian atau di jendela rumah kalian. Gitu ya. Nah, karena dia bisa seperti menangkap debu gitu ya, si tanaman ini. Oke, nah dari hasil pengamatan ini didapatkan nilai respon Y. Ini banyak banget. Ada 10 kali 2 kali 3 berarti datanya. Kita pelan-pelan lagi ya. Nah, yang pertama adalah model linier. Jadi model liniernya ada Y, mu, alfa, epsilon. Ini adalah komponen acak dari petak utama. Kalau misalnya petak utama berarti yang jumlah tarafnya lebih sedikit gitu. Lalu untuk yang lebih sedikit biasanya kita menggunakan galat A. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah karena kita ingin menitik beratkan pada satu hasil yang lebih detail gitu kan. Jadi untuk galatnya itu juga dibedakan antara galat A dan galat B. Ini BJ seperti biasa, lalu interaksi alfa beta, lalu ada epsilon, yaitu untuk pengaruh acak dari anak petak. Nah, tadi yang Ibu ceritakan kalau anak petak itu yang jumlah taraf perlakuannya lebih banyak yang ingin kita amati. Dia sebagai anak petak. Lalu untuk hipotesis, jadi sama, yang pertama ada pengaruh utama lokasi, karena lokasinya ada 2, berarti alfanya, alfa I-nya hanya sampai 2. Kalau dia 0 berarti tidak berpengaruh. Lalu kalau dia H1 berarti paling sedikit ada satu lokasi yang berpengaruh terhadap konsentrasi debu. Ini 0 ya, bukan oh ya, benar. Nah, kemudian untuk yang kedua jenis tanaman, karena dia tarafnya itu J1 sampai J10, berarti ada 10, berarti di sini B-nya kalian tuliskan sampai 10. Nah, ini kalian bisa tuliskan dalam bentuk titik-titik ya, kalau misalnya ini terlalu banyak. Kemudian untuk yang H1, sama, paling sedikit ada satu jenis tanaman yang berpengaruh terhadap nilai konsentrasi debu.
Lalu untuk yang ketiga, interaksi alfa beta, karena alfanya ada 2, B-nya ada 10, berarti kombinasi perlakuannya itu ada 1.1 sampai 2.10. Kalau dia tidak berpengaruh, berarti dia 0, tidak ada pengaruh. Lalu kalau dia H1, berarti ada interaksi antara lokasi dan jenis tanaman yang berpengaruh terhadap nilai konsentrasi debu. Nah, ini kita masuk ke hitungan. Sama ini kalian warming up tadi ya. Untuk yang pertama, sekali lagi Ibu ingatkan, jadi yang faktor koreksi ini harus kalian double check lagi, baik itu hitungannya ataupun yang kalian input nilainya gitu. Y kuadrat berarti semua jumlah nilai Y yang terdapat di hasil itu kalian jumlahkan terlebih dahulu, baru kalian kuadratkan. Lalu yang untuk A itu ada 2, B 10, dan R ulangan ada 3. Nah, ini kalian dapatkan 0,8148. Kita coba lihat nilai yang ini. Nah, ini kalian jumlahkan. Juga kalian jumlahkan dulu. Nah, baru setelah dijumlahkan, kalian kuadratkan. Oke, setelah faktor koreksi selesai, yang selanjutnya sama untuk jumlah kuadrat. Untuk jumlah kuadrat total ini, jadi setiap masing-masing nilai Y, itu kalian kuadratkan. Jadi kalau misalnya ini 0,0312 kuadrat sampai 0,2426 kuadrat. Ya, kita lihat. Nah, ini berarti 0,0312 kalian kuadratkan sampai ke 0,2426 kuadrat. Ini masing-masing kalian kuadratkan satu persatu. Nah, setelah itu kalian kurangi dengan faktor koreksi dan hasilnya adalah 0,2869. Untuk yang selanjutnya JKA sama, berarti kalau A itu dia ada 2, berarti kita cukup untuk mendapatkan nilai 2Y. Di sini 2,2387 dikuadratkan dan 4,7535 kuadrat. Kalau A berarti kita lihat di lokasi Cipedak, berarti kalau Cipedak nilai Y-nya adalah yang ini. Ini kalian jumlahkan. Nah, makanya di sini kalian bisa menjumlahkan satu persatu gitu ya, biar kalian nggak bolak-balik menjumlahkannya. Jadi langsung dicatat hasil penjumlahannya. Lalu untuk yang Gatot Subroto ini dijumlahkan. Ini kalian bisa jumlahkan satu-satu dulu. Baru ini kalian dapatkan yang Y kedua untuk yang A. Nah, ini baru setelah itu kalian kuadratkan masing-masing. Nah, lalu kalian bagi dengan B, B-nya ada 10 tadi, ulangannya ada 3. Baru kemudian dikurangin dengan FK-nya. Sehingga kita dapat 0,1055. Lalu untuk yang B, nah ini
Karena kita mendesain penelitiannya ada 10 ya untuk taraf perlakuannya, berarti kita harus mendapatkan 10 nilai Y-nya. Lalu di setiap Y itu kalian kuadratkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Jadi untuk yang JKB kita butuh 10 Y. Kalau kita melihat Y, berarti kita melihat dari yang ini. Ini ya, ke bawah. Kita ngelihatnya ke bawah. Jadi ini kalian jumlahkan dulu Y-nya. Baru kalian dapatkan satu nilai Y. Nah, ini yang akan kalian kuadratkan. Sama juga untuk yang J2, ini kalian tambahkan semuanya. Nah, baru ini kalian juga dapatkan. Nah, kalau misalnya mau lebih, lebih simpel, kalian bisa tuliskan dulu datanya ini masing-masing, baru kalian jumlahkan. Nah, ini kalian juga sampai di J10 ya. Ini kalian Y-nya, ini kalian tambahkan dulu. Dapat hasilnya Y, berarti baru kalian kuadratkan. Nah, di sini kalian akan dapatkan 0,2977 kuadrat sampai ke 1,0619 kuadrat. Nih, benar ya, 0,2977 kuadrat sampai di 1,0619 kuadrat. Lalu dibagi dengan A, lokasi ada 2, R, ulangan ada 3, lalu dikurangin dengan FK. Untuk JKP, nah karena tadi perlakuan berarti kombinasi perlakuannya 2 kali 10, berarti kalian harus mendapatkan 20 data Y-nya. Dan setiap data itu kalian kuadratkan. Kita lihat di sini 0,095 kuadrat sampai 0,725 kuadrat. Oke, nah berarti kalau misalnya 20, berarti yang A1, B1, datanya adalah ini, berarti Y-nya adalah Y1 yang ini, lalu yang A1, B2, ini jumlahkan nilai yang ini, sehingga kalian dapatkan nih 0,0819 sampai kepada A2, B10. Ini kalian jumlahkan, kalian dapat Y yang ke-20. Nah, jadi untuk Y-nya yang kalian kuadratkan nanti yang ini. Ini ada 10, ini tambah ini, ada 10. Jadi ini adalah untuk Y yang JKP-nya. Kemudian untuk yang perlakuan dibagi R, jumlah ulangan dikurangin dengan FK. Lalu yang membedakan untuk yang petak terpisah ini ada JKST-nya. Di mana kalau JKST itu dia melihat di petak utamanya, Y petak utama. Jadi kalau Y petak utama kita tadi lokasi, berarti lokasinya ada 2, lalu dia ulangannya 1 sampai 3. Berarti lokasi 2, ulangan 3. Berarti kita harus mendapatkan 6 data. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita lihat 0,7411 kuadrat
sampai ke 1,589 kuadrat. I2 ulangan ya. Oke, nah berarti kalau I2 lalu plus ulangan gitu kan, berarti kalian akan ini 0,7411, 7465 sampai ke 1,589. Tuh ya. Nah, benar ya, 0,7411, 1,589. Nah, yang dilihat diamati adalah yang untuk lokasi, petak utama, dan juga ulangannya. Oke, baik. Nah, kemudian ini dibagi dengan B, berarti B-nya ada 10, lalu dikurangin dengan FK, sehingga didapatkan 0,1055. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini tinggal masukkan data yang sudah ada. Untuk JKAB rumusnya masih sama, perlakuan dikurangin faktor pelakuan A, faktor pelakuan B. Coba kita cek 0,2869. JKP 0,2869, JKA-nya 0,1055, JKB 0,16081. Benar ya? Sehingga didapatkan data 0,2059. Oke, nah kemudian ini juga ada galat A dan galat B. Jadi kalau untuk yang galat A kita pakai rumus yang JKST yang sudah kita dapatkan 0,1055. Benar ya? 1055. JKA-nya juga 1055. Jadi ini 0. Nah, kalian bisa pastikan kalau misalnya 0, pasti nanti hasilnya tak hingga semua. Yang untuk galat B, rumusnya JKT total, kurangin yang perlakuan, kurangin yang galat A. JKT 0,2869, kita cek. Ya, benar ya, 0,2869. JKP-nya 0,2869, kurangin dengan JKGA 0, dan hasilnya 0. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk yang jumlah kuadrat. Setelah jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah. Hasilnya adalah ini. Jadi untuk kuadrat tengah, rumus umumnya adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Untuk yang kuadrat tengah A, JKA dibagi A-1 masih sama. Jadi untuk yang JKA-nya kita cek 0,1055. Nah, benar ya, 0,1055. Kemudian karena dia A-nya itu 2 lokasi, kurangin 1, jadi tetap 0,1055. Untuk B, ini 0,16081. Untuk JKB-nya, kita cek 0,16081. Nah, ini benar ya. Lalu untuk B-nya ada 10, J-nya sampai 10, dikurangin 1, 9.
hasilnya 0,0179. Lalu untuk yang KTAB, ini derajat bebasnya langsung kalikan 1 kali 9 sama dengan 9 gitu ya. Kita cek JKAB 0,02059. Nah, ini sama ya. Nah, kemudian untuk yang KTG A, berarti kita juga pakai yang jumlah kuadrat galat untuk A-nya. Lalu untuk derajat bebas, ini rumusnya adalah A R-1. A-nya 2, ulangannya 3 kurang 1, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Dan 0 dibagi apapun itu hasilnya tetap 0. Ya. Lalu untuk yang JKG, karena untuk yang KTG, karena JKG-nya juga 0, jadi 0 dibagi dengan berapapun hasilnya tetap 0. Ini A hanya 2, lalu ulangan jadi 4 kali 9, 36. Tes, terdengar ya? Oke, dikit lagi. Nah, karena ini F hitung, itu masih sama ya, dia model tetap. Jadi model tetap itu kita sudah menentukan faktor penelitian dan juga taraf faktornya. Jadi kita menggunakan rumus yang KT dibagi KTG. Nah, untuk yang A, karena kita tadi galatnya berbeda gitu ya, jadi ini KTA dibagi dengan KT galat A. KTA-nya tadi ini 0,1055, lalu KTGA-nya 0. Jadi ini hasilnya tak hingga. FB, F hitung B, ini KTB, KTB-nya 0,0179 bagi 0. Hasilnya juga tak hingga, dan untuk interaksinya juga 0,0023 dibagi dengan KTGB 0. Nah, ini kenapa kita pakai yang galat B, karena yang galat B itu tadi yang anak petak gitu ya, yang kita ingin detail gitu hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya tak hingga. Berarti kalau misalnya udah tak hingga di F hitungnya, udah kalian nggak usah yang repot-repot lagi, ini udah pasti berpengaruh gitu ya. Tetapi di sini kalian juga harus mencari di F tabelnya itu berapa sih gitu. Nah, jadi masih sama untuk yang tabel F, dia ada yang pertama itu derajat bebas untuk masing-masing. Kalau A berarti dia 2 kurang 1 tadi, yang B 10 kurang 1, 9, lalu yang AB berarti 1 kali 9 gitu ya. Lalu untuk yang derajat bebas galat, ini juga yang masing-masing.
Kalau misalnya yang A, berarti tadi pakai yang galat A. Ini. Yang A, R-1. Berarti 2 kali 3 kurang 1, 4. Lalu yang B, ini pakai yang 36 derajat bebasnya. Oke, coba ya kita cek. Dan di sini kita masih menggunakan alfa 5% dan juga berarti tingkat konfidensinya adalah 95%. Coba kita cek 14936 ya. Nah, di sini untuk yang pertama tadi 1, terus yang galat A-nya itu 4, dia di 7,71. Nah, ini alfanya 0,05 ya, atau 5%. 7,71, benar ya? Benar. Lalu yang untuk B dan AB dia di 9 dan 36. 9 ini 36. Nih ya, 2,15. Nah, ini benar ya, 2,15. Nah, jadi ini kalau untuk yang tabel F itu kan biasanya ada yang belakangnya itu lebih dari dua angka di belakang koma, 3, 4, 5 angka di belakang koma gitu kan. Nah, ini juga kalau yang ini Ibu membebaskan, terserah kalian ini mau pakai yang tabel F di berapa angka belakang koma gitu ya. Tapi kalau misalnya yang hitungan itu minimal dia 4 angka di belakang koma. Kalau misalnya hasilnya memang hanya 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma ya nggak masalah gitu ya. Nah, jadi sudah kita bisa lihat ya kalau untuk yang split plot ini hasilnya adalah semuanya berpengaruh nyata. Ya, karena dia semua F hitung dari A, B, kemudian interaksinya dia lebih besar karena tak hingga tak terdefinisi. Nah, di sini silakan kalian menambahkan untuk tabel ANOVA-nya, lalu kalian buat kesimpulannya. Dan kesimpulannya juga silakan kalian dengan bahasa kalian masing-masing, nggak masalah, yang penting artinya itu sama. Oke, baik. Ya, lumayan ya 2 jam ya. 2 jam hitungan, Masya Allah. Oke, gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita di bidang pangan kan jarang ya. Kalau misalnya kita yang taraf perlakuannya itu lebih dari 5 gitu kan, atau 7 ke atas gitu ya. Tapi siapa tahu nanti kalian menjadi peneliti atau kerja di LIPI, di R&D yang dia ada satu faktor yang harus dicermati benar-benar sehingga harus lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang lain. Oke, baik. Sudah selesai. Di sini gimana? Komennya gimana? Melihat hitungan-hitungan. Masih aman ya? Oke. Kalau misalnya Ibu gitu ya, kalau misalnya Ibu tuh belajar juga kadang satu kali tuh mungkin nggak bisa yang paham 100% gitu ya, tapi harus yang
dilatih lagi gitu. Jadi nanti kalian sambil ditulis-tulis sendiri gitu ya. Kalau misalnya ditulis sendiri biasanya lebih paham. Lalu misalnya mungkin kalian kotak-katik dengan angka yang berbeda, lalu kalian coba kerjakan gitu. Oke, baik. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Untuk absensinya Ibu buka sampai jam 12 ya. Jangan lupa absen. Oke, baik. Udah paham semuanya? Sudah Ibu. Insya Allah paham. Insya Allah. Oke. Baik. Oke, nah ini kan tadi rencananya kalau untuk kelas pagi Ibu ini stop dulu ya recordingnya ya. Kita ngobrol santai dulu.